mau nggak suka gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan saya. Teman-teman atau para penonton setia, mungkin bukan penonton setia, tetapi video saya yang muncul di beranda YouTube dan tidak sengaja teman-teman tonton, tapi tidak apa-apa. Dan orang yang sering menonton ini pasti juga sudah tahu saya di sini akan melakukan apa. Ya, saya sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Saya akan menyampaikan sebuah materi seputaran komunikasi organisasi. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi judul kita pada kali ini, saya ingin berkenalan lebih jauh, menyampaikan identitas saya lebih jauh daripada video-video saya sebelumnya. Tonton saja video ini sampai habis. Terima kasih. Baik teman-teman, nama saya Fioni Dwi Arfa dengan NIM 22002159. Saya berasal dari Departemen Administrasi Pendidikan. Video saya ini merupakan sebuah bentuk tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Saya harap Bapak yang terhormat bisa memberikan saya nilai yang memuaskan untuk saya dengan apresiasi saya membuat video dari awal pertemuan mata kuliah komunikasi organisasi sampai pada video saya saat ini. Baik, terima kasih semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan materi komunikasi organisasi yang judulnya komunikasi publik di dalam organisasi. Komunikasi publik ialah pertukaran informasi dengan sejumlah komunikan yang batasannya agak sulit. Karena dalam komunikasi publik, kita berinteraksi dengan sejumlah banyak orang yang berada di dalam ataupun di luar organisasi. Komunikasi publik bisa kita lakukan secara langsung ataupun melalui media. Tipe komunikasi ini ialah monologikal. Kenapa disebut monologikal? Karena sang pembicara atau komunikator ini adalah satu orang atau satu pihak yang terlibat untuk menyampaikan informasi kepada pendengar atau yang kita sebut sebagai komunikan. Lanjut, ada beberapa kondisi yang bisa membedakan komunikasi publik dengan komunikasi lainnya. Yang pertama, ada komunikasi kelompok kecil. Komunikasi publik berorientasi kepada sang pembicara, kepada komunikator. Sedangkan komunikasi interpersonal atau yang kita sebut sebagai kelompok kecil, ia memiliki hubungan timbal balik yang artinya selevel atau sama antara sang pembicara atau komunikator dengan sang pendengar atau komunikan. Di sini komunikasi publik ini juga memiliki atau kurang memiliki interaksi di antara komunikan dengan komunikator. Hal ini membuat
komunikan atau sang pendengar hanya berfungsi sebagai penerima. Karena akan sulit. Semakin banyak orang, maka feedback interaksi yang akan kita dapatkan semakin kecil. Lalu bahasa. Bahasa yang digunakan pada komunikasi publik ini lebih umum dibandingkan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini menuntut sang pembicara atau komunikator mengenali sang pendengar atau komunikan. Sedangkan komunikasi publik sulit untuk mengenali lawan bicara atau pendengar tadi. Karena komunikasi publik ini berbicara atau berinteraksi dengan sejumlah banyak orang. Maka dalam komunikasi publik ini kita menggunakan bahasa dan istilah yang umum sehingga akan mudah dipahami oleh sang pendengar. Lalu ada beberapa tujuan di dalam komunikasi publik ini. Yang pertama itu secara umum. Secara umum, komunikasi publik yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan ini adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luar mengenai organisasi. Contohnya seperti aktivitas-aktivitas organisasi, perusahaan, atau produk yang dihasilkan oleh lembaga atau perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, komunikasi publik ini bisa membuat kita menjalin hubungan di antara organisasi dengan masyarakat atau mereka-mereka yang berada di luar organisasi. Dan secara luas atau lebih jauh kita pahami, komunikasi publik ini juga bisa sebagai menghibur semua orang. Tujuan-tujuan tadi itu saling terkait, saling terikat dan tidak dapat dipisahkan. Selain itu, terdapat juga tujuan umum atau tujuan khusus yang dibuat oleh lembaga atau perusahaan tersebut dan hanya mereka yang bisa memahaminya. Kita masuk kepada langkah-langkah dalam memutuskan komunikasi publik yang dipilih. Yang pertama yaitu berdasarkan analisis pendengar. Pembicara dari lembaga harus bisa menentukan secara sesama siapa yang akan menjadi pendengarnya. Ia harus melakukan hal tersebut sebelum ia mengumpulkan atau mempersiapkan data untuk materi yang disampaikan. Selain itu, pembicara juga harus menginterview beberapa orang, dan yang beberapa orang ini harus bisa menjadi perwakilan dari semua pendengar. Lalu langkah selanjutnya harus punya data. Kita harus mengumpulkan data sebaik mungkin tentang pendengar. Dengan mengenali karakteristik pendengar, kita bisa sangat mudah untuk masuk dengan strategi yang cocok dengan mereka. Lalu, kita harus menulis di paper. Menulis di paper ini gunanya bisa menjelaskan bagaimana bagaimana interaksi atau pikiran yang dilakukan oleh sang pendengar tadi. Selain itu, dengan menulis ini kita juga tahu pada prospek ini kita akan berbicara apa. Pada kondisi ini kita masuk dengan cara bagaimana. Dari langkah-langkah tersebut dapat kita simpulkan. Sebelum kita melakukan langkah-langkah tersebut, kita juga bisa melakukan suatu kegiatan, yaitu eksekusi. Hal ini sama seperti komunikasi pada umumnya. Yang pertama, ada tuntutan. Tuntutan di sini yaitu kita harus
mempunyai product knowledge yang menceritakan atau mencatat tentang poin-poin yang akan disampaikan. Poin-poin khusus ini bisa apa yang akan kita bicarakan nantinya, jam berapa, dan bagaimana cara kita melakukan hal tersebut. Lalu kita harus bisa mengenali siapa targetnya. Dengan mengetahui karakteristik pendengar, kita akan bisa memahami, mendalami sang pendengar agar bisa masuk ke dalam konteks. Yang terakhir ada pembicara di sini. Pembicara di dalam konteks ini bertanggung jawab untuk memberikan presentasi yang berharga dan memiliki nilai, dan memaksakan pembicara bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi atau ide-ide seefektif mungkin. Itu tadi 3 langkah-langkah kita yang bisa kita lakukan sebelum langkah-langkah memutuskan komunikasi publik yang dipilih. Pembicara di dalam komunikasi publik ini juga harus mempersiapkan diri di dalam komunikasi publik. Hal yang harus dipersiapkan itu yang pertama, persoalan konteks mata. Konteks mata di sini tidak dituntut, tetapi ini sebagai bentuk interaksi di antara komunikator dengan komunikan. Ini semua sebagai bentuk sang pembicara memperhatikan pendengar. Hal ini dilakukan agar kita mencapai titik klimaks dan efektivitas dalam komunikasi. Lalu ada vokalik. Vokalik di sini berkaitan dengan kecepatan suara, modulasi, nada, dan irama suara, serta penekanan pada kata-kata tertentu. Dan bagaimana Anda melakukan modulasi, melakukan modulus suara, menyampaikan, memberikan kata atau kalimat yang dibold, dan bagaimana mensiasati satu statement untuk menyampaikan informasi agar kita tidak berkomunikasi yang datar, tidak efektif, dan seperti robot. Dan yang ketiga ada ketepatan. Dalam kondisi rileks, kita menyampaikan informasi hendaknya sama pada situasi kita tersebut, yaitu rileks. Misalkan kita menyampaikan informasi ketika di siang hari, ketika jam-jamnya sibuk, ketika mata mengantuk, tentu akan berbeda dengan ketika kita menyampaikan informasi di pagi hari ataupun di malam hari ketika semangat pendengar masih tinggi. Lalu yang terakhir ini ada perencanaan. Perencanaan yaitu kunci strategi terbaik dalam komunikasi adalah mentizen rencana komunikasi. Kita harus melakukan perencanaan yang matang sebelum melakukan presentasi. Contohnya, kita harus menentukan topik yang tepat, lalu pada jam berapa kita menyampaikannya, bagaimana strategi yang kita sampaikan tersebut, dan bagaimana kita melakukan eksekusi yang telah kita buat. Itu tadi adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh pembicara di dalam komunikasi publik. Poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi itu seputaran komunikasi publik. Mungkin cuma beberapa materi tadi yang bisa saya sampaikan. Saya harap kepada teman-teman ataupun kepada para penonton bisa mengambil kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Saya harap juga kesimpulan yang diambil tadi bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari atau bisa diterapkan ketika kita
berada dalam organisasi. Dan saya harap jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi ini atau kekurangan materi, mohon untuk dimaafkan. Jika tadi saya mengawali video tersebut dengan melakukan, pasti teman-teman sudah tahu apa yang saya lakukan di pertama. Dan yang terakhir saya juga akan melakukannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.